Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusila wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falrahim rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid yang semuanya saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Pengurus Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran dan para jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan hidayahnya serta inayahnya. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, sehingga bisa hadir dan melaksanakan kewajiban kita salat salat subuh ya berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta mengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan saya akan sampaikan tentang silaturahim, karena silaturahim ini segala-galanya bagi kami, segala-galanya bagi kita. Silaturahim itu adalah menyambung kekerabatan. Silah itu menyambung, rahim itu rahim, yang tempat bayi, sehingga menyambung kekerabatan itu adalah hukumnya wajib. Memutus itu malah hukumnya haram. Tapi kalau kita dalami bahwa kata ulama, al-haqiqatul silati, hakikat menyambung silaturahim itu al-atfu. Kata ulama itu adalah lemah lembut. Warahmah, yang kedua adalah kasih sayang. Oleh karenanya rahim itu bisa berarti kasih sayang. Kalau menyambung silaturahim, menyambung kerabatan, itu di dalamnya pasti ada rasa kasih sayang. Kemudian sarana yang bisa terjadi silaturahim itu sangat banyak. Sarananya sangat banyak. Kata ulama, tasulu bil mali, bisa silaturahim itu dengan sebab saling membantu, saling bersedekah. Kerabat kita, kawan kita, sahabat kita, tetangga kita yang membutuhkan atau yang kekurangan, yang membutuhkan uluran dari kita.
Bisa juga silaturahim itu bentuknya bukan hanya memberikan sedekah, bukan hanya memberikan santunan, bukan hanya memberikan harta, tapi silaturahmi itu waqti hawaiji, bisa juga sarana adalah memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Bukan hanya harta yang dibutuhkan orang lain, ya. Bukan hanya harta dibutuhkan oleh orang lain. Tolong menolong juga dibutuhkan orang lain. Kita ini manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Waqti hawaiji. Jadi sarana untuk silaturahim itu bisa berbentuk membantu kawan kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Kemudian sarana silaturahim itu bisa berbentuk waziarah, berkunjung ke tetangga, berkunjung ke sahabat, berkunjung ke kerabat. Kunjungan. Nah, iya. Jadi banyak wasilah atau sarana dalam rangka untuk menciptakan atau silaturahim, menyambung kekerabatan. Itu banyak. Bisa dengan sholat berjamaah, bisa dengan menghadiri majlis taklim. Semakin maju teknologi, semakin maju ilmu pengetahuan, justru sebaliknya, semakin orang jarang silaturahim, semakin orang bersifat individualitasnya semakin tinggi. Padahal silaturahim ini luar biasa, perbuatan yang mulia dan wajib itu dikerjakan. Saya merasakan silaturahim ketika yang sering kita adakan, yang jadi budaya kita bersama, itu adalah pada saat Hari Raya Idul Fitri. Silaturahim ini tidak membutuhkan tenaga yang begitu banyak. Iya. Tidak membutuhkan waktu yang begitu banyak juga. Tapi untuk melaksanakannya begitu berat. Kadang-kadang saya sendiri merasakan bahwa silaturahim ini kalau memang tidak sungguh-sungguh, kita berat melaksanakannya. Tapi begitu setelah silaturahim, rasa capek itu ternyata sangat tinggi. Padahal kita duduk-duduk, minum, ngobrol pun bukan seperti orang ceramah dan sebagainya. Itu dalam berapa jam itu perasaan capek sudah. Memang berat karena pahalanya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Tadi ungkapan yang saya sampaikan hadis Nabi. Salah satu manfaat, salah satu fadilah ulang silaturahim adalah Ayub satolahu fi rizkihi, akan menambah rizki kita. Silaturahim yang pertama fadilahnya sangat besar, itu akan menambah rizki kita. Yang kedua, manfaat yang paling besar rizki itu adalah silaturahim itu adalah selain mendapatkan rizki, yang kedua adalah menambahkan umur kita. Umur kita bertambah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian,
Silaturahim ini bisa memperbanyak rezeki. Rezeki dalam arti umum, bukan datang rezeki langsung datang begitu, cekepok datang di depan kita, bukan itu. Rezeki di sini maksudnya mudah. Yang pertama, rezeki bukan berupa harta saja. Rezeki adalah berupa kemudahan. Banyak kita mendapatkan kesulitan, tapi terbantu oleh kawan, oleh kerabat, oleh tetangga, sehingga kesulitan yang kita hadapi menjadi mudah. Itu berkat silaturahim. Silaturahim juga bisa bukan berarti rezeki atau harta. Rezeki itu bukan berarti harta saja, tapi rezeki itu termasuk kesehatan. Kemudian rezeki itu juga bisa berupa kebaikan. Perlakuan baik terhadap kita itulah rezeki bagi kita. Perlakuan baik kita kepada orang lain itu rezeki bagi orang lain. Kesehatan, kebaikan, keselamatan itu semuanya rezeki. Semuanya rezeki itu. Saya pernah mengalami 2 tahun yang lalu saya kena stroke karena darah terlalu tinggi. Begitu kena stroke, saya berusaha untuk berobat. Berobat saya pertama tidak melalui obat, tapi melalui terapi. Ada 5 orang yang saya berusaha untuk menyembuhkan stroke saya itu. Begitu kami terapi, 5 orang diurut, dipijat dan sebagainya. Ada perubahan tapi tidak maksimal. Setelah berjalan 5 hari, ada kawan saya nelpon, kawan akrab saya nelpon, kawan yang sering ketemu dan saya pernah memberi bantuan kepada mereka. Artinya pernah membantu mereka, bukan dalam arti harta dan sebagainya, tapi yang penting saya pernah nolong mereka. Begitu dalam 5 hari saya ditelepon, dengar dia kalau saya sakit. Assalamualaikum Pak, mohon maaf saya tanya, saya dengar Bapak sakit, stroke katanya. Betul, saya bilang gitu. Saya sakit stroke. Terus apa maksudnya? Pak, mohon maaf, kalau ada orang stroke, tetangga saya ini biasa cari saya. Tapi karena Bapak yang sakit, Bapak kawan saya yang sudah lama, maka saya akan datang ke rumah Bapak. Biasa orang cari saya, tapi ini karena Bapak kawan saya cari Bapak mau ke rumah saya. Jangan, saya bilang, saya datang ke rumah sampean aja. Saya datangi. Rupanya dia cerita, saya pernah mengantarkan orang pergi ngurut di Jawa, di Lumajang sana. Tangan saya dilihat, kamu ini punya bakat bisa ngurut katanya. Kamu bisa saya ajari, tapi nanti tolong orang lain. Kalau nanti kamu bisa mengurut ini, boleh. Akhirnya diajari ngurut. Akhirnya sampai rumah dia mulai ngurut. Berapa orang yang sudah pernah diurut dia, ada yang sembuh, juga ada yang tidak sembuh. Akhirnya saya diurutnya ada 2 kali. Alhamdulillah berkat 2 kali diurut oleh dia ini, itu ada perubahan yang signifikan.
tadinya lemah, ya tadinya ngantuk dan sebagainya, lemah pokoknya. Begitu setelah diurut kawan saya ini menjadi segar. Dan 2 kali diurut, setiap kali saya mau mengasih hadiah sama dia, ditolaknya. Enggak usah, Pak. Nah, jadi gratis 2 kali urut itu. Itu bayangkan. Begitu banyak rezeki yang datang kepada saya. 1, mengurangi beban penyakit saya. Yang kedua, saya tidak bayar. Ya. Bahkan saya disuguhi disuguhi kue bahkan di situ. Habis dari situ, Bapak Ibu sekalian, saya ada kebetulan ke Jawa Timur. Tukang urut ini, karena saya mau takziah, Pak, mohon maaf saya mau ke Jawa Timur besok. Oh kebetulan katanya, pergi ke guru saya di Lumajang sana. Gampang. Akhirnya, Pak, saya manggil Bapak aja. Iya, enggak apa-apa. Akhirnya diurut. Cerita saya bahwa saya kena stroke, diurut oleh murid sampean di Ketapang. Diurut 1 badan, selesai. Habis itu saya mau ucapkan terima kasih. Saya bawa amplop. Begitu saya mau pamitan, salaman, Pak, mohon pamit, saya mau balik katanya. Saya enggak mau salaman katanya. Kenapa, Pak? Di tangan Bapak ada amplopnya. Saya masukkan lagi amplop itu. Jadi enggak bayar. Sampai enggak bayar. Kemudian pulang, pergi ke dokter. Dokter spesialis di Ketapang. Begitu diperiksa. Berapa, Dok? Ini ada resep yang harus dibeli di apotik di depan. Bapak langsung ada tunggu di depan, nanti dipanggil namanya, Bapak tinggal ngambil obatnya. Bayar di sana katanya. Begitu selesai berobat, nunggu dipanggil nama saya, obatnya sudah disiapkan oleh apotik. Kemudian berapa bayarnya obat ini? Alhamdulillah, Pak, sudah dibayarkan oleh dokter. Gratis lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang tadinya saya stroke karena ada penyumbatan sebelah kiri, otak sebelah kiri, jadi yang kanan saya lemah, kaki semua. Alhamdulillah, walaupun tidak 100%, ya mungkin 95 lah. Alhamdulillah bisa agak normal. Kata dokter itu, bisa normal enggak, dokter? Bapak ini kalau sudah cacat itu enggak usah bilang normal katanya. Wah, sabar. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu berkat silaturahim. Ya. Berkat silaturahim. Jadi silaturahim itu bisa membuahkan kebaikan, keselamatan, ya, kesehatan atau kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar la yarham la yurham. Yes. Kata Nabi, kalau kau tidak kasih sayang kepada sesama, maka Allah dia akan kasih sayang kepadamu. Ini sebaliknya, kalau kita kasih sayang kepada orang lain, maka Allah akan kasih sayang kepada kita. Kasih sayang itu adalah bentuk silaturahim yang luar biasa manfaatnya. Ya, selain mulia dan itu memberikan kemudahan, kesehatan, keselamatan bagi kita. Dan apa yang saya ceritakan itu banyak di situ. Satu, dikasih kemudahan. Saya bisa ke Jawa Timur, padahal rumahnya di pelosok, karena berkat bantuan kawan kita mudah cari. Kemudian yang kedua, kesehatan. Ya, berkat silaturahim kita nambah sehat. Kebaikan, apalagi itu otomatis, dan keselamatan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, silaturahim ini memang luar biasa, manfaatnya, fadilahnya sangat besar sekali bagi kita. Oleh karena itu ada Imam Syafi'i mengatakan, berjalanlah, karena orang berjalan itu banyak manfaatnya. Berjalanlah. Berjalan di sini maksudnya bersilaturahim, ya, ke kerabat, ke tempat kawan, ke siapa saja yang kita kenal. Kita silaturahim ke mereka. Karena silaturahim ini akan menghilangkan stres, kata saya tadi, akan menghilangkan kesedihan. Nah, ya, silaturahim itu yang menghilangkan stres, akan menghilangkan kesedihan. Berkat silaturahim dapat ilmu, dapat pengalaman. Dengan silaturahim kita bisa mengenal norma, bisa mengenal etika. Yang terakhir, berkat mengenal norma etika, semakin sopan, semakin santun, maka semakin banyak relasi kita, semakin banyak kawan kita. Semakin banyak kawan, semakin dimudahkan segala urusan kita. Nah, itu manfaat dari silaturahim. Makanya ulama mengatakan bahwa berkat silaturahim muhabbatun fil ahli, itu merupakan salah satu perasaan cinta kepada orang lain, terutama kepada kerabat yang kita datangi. Kemudian silaturahim itu selain menambah kecintaan kita kepada orang lain, itu masratun bil mali, itu akan memperbanyak harta, memperbanyak rezeki yang akan datang kepada kita. Kemudian kata ulama, silaturahim ini adalah mansaatun fil athar, akan menambah umur kita. Itu kata ulama. Jadi muhabbatah, rasa cinta, kemudian nambah harta, nambah umur. Umur dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu berkat silaturahim, kita selain dapat rezeki, ditambahkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Umur itu tidak bisa ditambah dan tidak dikurangi. Begitu umur itu sudah waktunya meninggal, pasti ke ajal kita sampai, maka kita akan meninggal. Ini penafsiran ulama. Bisa jadi ada namanya takdir muqayyad, ya, yang lembarannya dipegang oleh malaikat. Bisa jadi kalau Allah berkehendak untuk dihapus, bisa dihapus. Artinya bisa saja ditambah umur kita kalau Allah sudah berkehendak. Tapi ada juga yang mengatakan itu kiasan saja sebenarnya. Artinya umur yang kita punya, ya, yang sudah ada batas waktunya, itu umur panjang, maksudnya banyak umurnya digunakan untuk berbuat baik, beribadah dan banyak beramal soleh. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, silaturahim ini luar biasa manfaatnya. Selain itu berbentuk takwa kepada Allah, itu perintah agama, dan itu akan bermanfaat bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggalkan silaturahim, menyambung kekerabatan, itu Allah sangat tidak rela, Allah sangat marah. Ayu ajilahullahu, ya,
Uqubatan fid dunya. Kalau orang meninggalkan silaturahim, Bapak Ibu sekalian, itu dipercepat uqubatan siksanya di dunia. Akan dipercepat siksanya oleh dunia. Artinya cepat mati itu ulang. Kalau meninggalkan silaturahim. La'annahum wa asamahum wa ama absarahum. Kemudian Allah sangat marah. La'annahum, Allah laknat, Allah kutuk orang yang meninggalkan silaturahim. Ya, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan hal yang baik. Atau ya, apa yang dia dengar tidak jadi pelajaran bagi dia, sehingga apapun dilakukan itu siksa Allah. Ya, siksa Allah. Selain a'ma absarahum, yang kedua itu akan dibutakan mata kita. Artinya bukan seperti orang cacat, tapi apa yang kita lihat sebagai kesusahan Allah itu tidak dijadikan pelajaran untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Itu akibat orang tidak meninggalkan silaturahim. Yang terakhir, la yadkhulul jannata qati'un. Sudah jelas kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang meninggalkan silaturahim. Nah, termasuk acara ini ada salah satu bentuk silaturahim. Kita bertemu, berucapan salam, kemudian berjabat tangan, kemudian biasa saja kita saling tersenyum, kemudian saling mendoakan. Pasti akan tanya bagaimana kabar kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu adalah hikmah, fadilah atau manfaat daripada silaturahim. Kita perkuat tali silaturahim kita. Kita perbanyak, kita ya. Kadang-kadang ada yang senyum aja enggak mau. Mahal sekali. Ketemu senyum aja enggak mau. Luar biasa itu. Padahal itu bentuk silaturahim yang sangat membantu kita dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini sedikit yang dapat kami sampaikan tentang manfaat, fadilah, keutamaan silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya atas nama pribadi, apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.